Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendidikan adalah sebuah investasi paling berharga bagi masa depan bangsa. Namun investasi itu seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan ketiadaan harapan. Kisah transformasi ini bermula pada saat saya pertama kali menginjakkan kaki pada bulan November 2017 di SMP Negeri 7 Tunggal Ulu, yang sekarang telah berevolusi dan resmi berganti nama menjadi SMP Negeri 38 Tanjung Jabung Barat. Sebuah penanda kemajuan yang kami raih bersama. Pada saat pertama kali saya menjadi kepala sekolah, saya dihadapkan dengan realitas yang sulit, ketiadaan infrastruktur dasar. Sekolah ini merupakan kanvas kosong yang tidak memiliki listrik, sumber air, dan minim sarana prasarana penunjang pembelajaran. Apalagi sekolah berada di tengah perkebunan kelapa sawit warga, jauh dari pemukiman penduduk sehingga masalah keamanan untuk memiliki aset sekolah menjadi terhambat. Namun keterbatasan bukanlah akhir, melainkan titik tolak inovasi. Dengan memegang teguh peran sebagai guru dan kepala sekolah transformatif, saya menetapkan visi yang jelas, mengubah sekolah ini menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya memiliki fasilitas memadai, tetapi juga mengusung filosofi pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Inilah transformasi SMP Negeri 38 Tanjung Jabung Barat sekarang. Untuk mengatasi tantangan mindset dan memastikan kurikulum Merdeka berjalan optimal, kami merancang sebuah kerangka pembelajaran transformasi berdasarkan 4 pilar. Pilar pertama, praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di luar kelas, siswa terlihat aktif di lahan perkebunan sekolah, laboratorium alam. Melakukan pengukuran, terlihat pula interaksi guru siswa yang hangat, mencerminkan suasana belajar yang menggembirakan. Proses pembelajaran ini berorientasi pada pengalaman nyata yang dirancang secara kontekstual dan bermakna agar setiap kegiatan belajar memiliki makna dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari murid. Pilar kedua, pemanfaatan teknologi digital. Proses pembelajaran di sekolah kami didukung oleh digitalisasi pendidikan, di mana guru dan siswa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Penggunaan media ini juga bukan hanya sekedar sebagai alat bantu, melainkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menghadapi tantangan era digital. Pilar ketiga, penguatan kompetensi guru. Kami membentuk komunitas belajar, Kombel, di lingkungan sekolah sebagai wadah kolaborasi antar pendidik untuk saling berbagi praktik baik, melakukan refleksi pembelajaran, serta merancang strategi inovatif dalam mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan ke dalam setiap mata pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memperdalam keterampilan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Sebagai bentuk penguatan kapasitas guru, sekolah juga terkadang menyelenggarakan kegiatan in-house training atau IHT. Pilar keempat, kemitraan pembelajaran dan kesehatan mental. Kami juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak di luar sekolah, seperti puskesmas. Melalui kerjasama dengan puskesmas, sekolah secara rutin melaksanakan kesehatan berkala, penyuluhan gizi, program UKS, serta kegiatan edukasi tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Melalui kemitraan tersebut, kita dapatkan bahwa proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi meluas hingga ke lingkungan sosial yang sesungguhnya. Siswa belajar langsung dari para tenaga kesehatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran, memahami kaitan antara gaya hidup dan kualitas belajar, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Selain puskesmas, kami juga menjalin kemitraan dan keterlibatan orang tua, dengan orang tua yang diundang sebagai mitra untuk membahas perkembangan siswa. Kemudian untuk kesehatan mental dan anti-bullying, kami melakukan sosialisasi anti-bullying yang melibatkan tim dari PATBM dan Dinas Kesehatan, menunjukkan kepedulian sekolah terhadap kesehatan mental dan psikis siswa.
Inilah wujud nyata penerapan prinsip pembelajaran mendalam yang menekankan keterkaitan antara ilmu pengetahuan, kehidupan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain merasakan perubahan-perubahan baik di sekolah, saya juga berkesempatan melakukan pengimbasan, berbagi pengalaman, hasil transformasi dengan sekolah-sekolah lain dalam wadah MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan beberapa kombel yang dilaksanakan di sekolah lain. Dampak refleksi dan pembelajaran. Setelah melewati fase pembangunan infrastruktur dan transisi pedagogi, dampak yang dihasilkan sungguh transformatif, mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan. Dampak yang paling terlihat adalah transformasi lingkungan fisik yang kini dilengkapi listrik, sumur bor, internet, smart TV, dan fasilitas olahraga lengkap. Namun, dampak terdalam ada pada perubahan budaya sekolah, peningkatan keterlibatan siswa, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Refleksi terkait hasil, praktek ini dinilai sangat efektif karena transformasi dilakukan secara holistik dan berurutan. Kami tidak mencoba memaksakan teknologi canggih sebelum listrik tersedia. Setelah infrastruktur siap, kami langsung fokus pada penguatan kapasitas guru melalui komunitas belajar, yang kemudian berhasil mengintegrasikan teknologi dan filosofi kurikulum merdeka ke dalam praktek sehari-hari. Transformasi yang kami lakukan di SMP Negeri 38 Tanjung Jabung Barat adalah manifestasi nyata dari komitmen terhadap GTK transformatif dan GTK dedikatif. Kami telah sukses mengubah sekolah tanpa listrik menjadi sekolah yang memanfaatkan teknologi digital secara optimal di setiap ruang kelas. Dari pembelajaran pasif menjadi praktik pedagogis yang mindful, meaningful, dan joyful. Kami berharap kisah perjalanan dari nol menuju sekolah yang inovatif ini dapat menginspirasi GTK lainnya di wilayah terpencil untuk berani memimpin perubahan, memanfaatkan setiap sumber daya yang ada, dan menjadikan kurikulum merdeka sebagai momentum untuk menghadirkan keadilan dan mutu pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Perjuangan belum usai, namun visi kami jelas, menjadikan SMP Negeri 38 Tanjung Jabung Barat sebagai model sekolah yang didukung teknologi dan berakar pada kearifan komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Najadi Apriani. Dulu, belajar di sekolah sangat membosankan. Cuma dengerin guru ngomong. Sekarang, setelah pakai Smart TV, belajar jadi lebih nyenengin. Bisa main bareng, diskusi bareng, dan main quiz bareng. Jadi lebih mudah paham dan gak ngantuk lagi. Sekolah sekarang lebih nyenengin dan bikin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak anak saya Kisya bersekolah di SMP Negeri 38 Tanjung Jabung Barat, saya melihat perubahan yang sangat nyata, jauh melampaui sekadar nilainya saja. Anak saya tambah rajin dan bertanggung jawab dan kemampuan penalaran kritisnya tambah bagus. Tidak mudah menerima informasi mentah-mentah dan sekarang berani berpendapat dan alasan yang kuat. Saya juga sangat mengapresiasi ketika saya melihat bagaimana guru-guru di sekolah SMP 38 Tanjung Jabung Barat tidak hanya fokus pada materi pelajaran, tapi juga benar-benar peduli pada pembentukan karakter anak. Membuat saya yakin bahwa sekolah ini dapat tempat terbaik untuk anak saya berkembang. Semenjak ada internet, mengajar itu jadi lebih mudah dan menyenangkan loh. Kenapa? Karena saya bisa menggunakan berbagai media pembelajaran dari digital seperti Canva yang membuat bahan ajar saya menjadi menarik. Dan hasilnya di kelas anak-anak itu semakin antusias. Dan itu yang membuat saya juga semangat mengajar mereka. Terima kasih.